ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara fasilitas yang tersedia di Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur dengan kebutuhan optimal para santri. Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur dibangun pada tahun 2006, kemudian baru diresmikan pada tahun 2008. Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur itu sendiri diasuh oleh Kiai Haji Abdul Rahman. Alamat dari Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur berada di Bugangan, Kabupaten Wonosobo. Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur itu sendiri dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 1.200 meter persegi. Adapun batas-batas wilayah secara geografis yaitu di sebelah utara merupakan Jalan Lurah Sudarto dan di sebelah selatan merupakan Jalan Kampung, di sebelah timur merupakan pemukiman warga, dan di sebelah barat merupakan pekarangan milik warga. Komplek Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur itu sendiri terdiri dari perumahan kiai atau yang biasa disebut dengan dalem, ada kantor, ada kamar tamu, asrama santri, dan asrama putra, lalu ada musola, aula, perpustakaan, dapur, kemudian kamar mandi, serta tempat parkir. Dan semua itu berada dalam satu komplek atau satu kawasan. Adapun fasilitas pendukung yang lainnya yaitu ada yang pertama adalah masjid. Masjid di Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur saat ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Akibatnya jumlah santri yang terus bertambah, kapasitas masjid yang terbatas membuat ruangan terasa sesak, terutama pada saat-saat puncak seperti sholat Jumat atau sholat tarawih. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kehusyukan dalam beribadah. Masjid yang terlalu kecil membuat sirkulasi udara yang buruk. Hal ini menyebabkan ruangan terasa pengap dan tidak nyaman, terutama saat cuaca panas. Yang kedua yaitu ada aula. Aula di Pondok Pesantren Ala-Nur dirancang dengan cukup luas untuk mengakomodasi berbagai kegiatan pembelajaran. Aula yang luas di Pondok Pesantren Ala-Nur merupakan aset yang sangat berharga. Ruang yang fleksibel dan fasilitas pendukung yang lengkap membuat aula ini menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri santri. Ketiga merupakan minimarket. Minimarket hadir sebagai solusi praktis bagi para santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terletak di lokasi yang strategis, yaitu sebelah kiri pondok pesantren, minimarket ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi santri dalam mengakses berbagai produk yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu parkiran. Parkiran Pondok Pesantren Nurul Ala-Nur dirancang dengan cukup luas untuk mengakomodasi berbagai jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Luasnya area parkir ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para santri serta pengunjung dan staf pondok dalam memarkirkan kendaraannya. Pada gedung utama yaitu ada gedung A. Gedungnya pada lantai 1 berfungsi sebagai dalem atau rumah kediaman kiai yang merupakan rumah singgah Bapak Kiai yang digunakan sebagai penerimaan tamu. Dan di sebelah kanannya merupakan kamar mandi. Kamar mandi ini senantiasa dijaga kebersihannya agar para santri merasa nyaman dan sehat selama menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada lantai 1 ini memiliki 6 kamar mandi, dan pada lantai 2 yaitu adanya lantai 2 dan lantai 3 merupakan kamar tidur bagi para santri putri. Pada lantai 2 dan 3 merupakan kamar untuk tidur para santri putri. Dalam kondisi kamar tersebut merupakan bawah. Pada lantai 2 dan 3 merupakan kamar bagi para santri putri. Kondisi pada kamar tersebut cukup bersih dan terawat, namun terlihat seperti gambar kondisi lemari pakaian yang kurang memadai dengan kapasitas santri yang banyak dalam satu kamar. Pada ruang kamar dibagi menjadi 3 ruangan yang berisikan 30-50 orang, dan ruangan kamar juga digunakan sebagai ruang untuk belajar dan mengajar. Dan fasilitas utama yang lainnya ada pada gedung B. Jadi pada lantai 1 dan 2 merupakan kantor yayasan dan kamar pengurus. Dan fasilitas utama yang lainnya itu ada bangunan gedung C. Jadi pada bangunan gedung C ada lantai yang paling bawah atau itu merupakan lantai 1, merupakan bangunan kamar mandi yang terletak di sebelah selatan asrama santri putra. Dan kondisi kamar mandi saat ini cukup bersih.
serta di lantai 1 dan 2 merupakan kamar tidur dan tempat mengaji. Lalu gedung yang keempat merupakan gedung D. Gedung D ini merupakan lantai 2, lantai 1 dan lantai 2-nya itu digunakan untuk proses belajar mengajar para santri. Pastinya ada kekurangan dari pondok pesantren Nurul Al-Anwar. Jadi yang pertama, bukaan untuk masuk cahaya matahari. Pondok pesantren ini memiliki ventilasi yang kurang baik sehingga sirkulasi udara cahaya matahari tidak optimal. Hal ini bisa menyebabkan ruangan menjadi lembab dan kurang sehat. Yang kedua yaitu area kamar tidak rapi. Kurangnya kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dan kerapian kamar lingkungan yang kotor dan berantakan dapat menjadi sarang penyakit seperti bakteri dan virus. Yang ketiga yaitu dapur kotor. Dapur yang kotor menjadi tempat berkembang biak bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tentu saja bisa menyebabkan diare salah satunya. Lalu selanjutnya yaitu tidak ada area jemur. Pada saat pembangunan pondok pesantren mungkin tidak dipertimbangkan adanya area khusus untuk menjemur pakaian atau barang-barang lainnya. Pakaian yang dijemur di tempat yang tidak sesuai seperti di dalam kamar atau di bawah pohon cenderung lebih cepat rusak karena terkena debu, kotoran, atau terkena tetesan air hujan. Lalu selanjutnya yang keenam ada masjid terlalu kecil. Jumlah santri yang terus bertambah membuat kapasitas masjid yang awalnya cukup menjadi tidak memadai. Santri kesulitan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan nyaman karena ruangan yang terbatas. Yang ketujuh, tidak ada ruang khusus untuk mengaji. Tanpa adanya ruang khusus kegiatan mengaji menjadi kurang efektif dan tidak optimal. Kegiatan mengaji dapat membuat terganggu oleh suara bising dari lingkungan sekitar sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Solusi yang ditawarkan untuk pondok pesantren Nurul Al-Anwar itu sendiri yang pertama menyediakan area cuci jemur. Dengan adanya tempat cuci jemur, santri dapat menjaga kebersihan pakaian secara mandiri dan tidak perlu khawatir akan kesulitan mencuci pakaian. Yang kedua, menyediakan tempat khusus untuk mengaji, menyediakan suasana kondusif untuk mendalam ilmu agama, serta akan bisa para santri bisa berkonsentrasi dalam belajar mengajar. Lalu selanjutnya yaitu penataan ulang tata ruang pada kamar santri. Penataan ulang tata ruang kamar santri di pondok pesantren Nurul Al-Anwar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, bersih, dan mendukung produktivitas belajar. Yang keempat, melengkapi fasilitas kamar santri. Penambahan fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi seluruh santri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kelima yaitu landscape sekaligus area hijau. Keberadaan taman, pepohonan rindang, dan kolam ikan menciptakan suasana yang tenang dan damai, sehingga para santri dapat belajar dengan lebih fokus dan nyaman. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi hari ini adalah meskipun pondok pesantren Nurul Al-Anwar memiliki tujuan mulia untuk mendukung pembelajaran dan kenyamanan santri, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal fasilitas yang tersedia. Ada beberapa fasilitas yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Mungkin cukup presentasi pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jika ada kesalahan maupun kehilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.